tidak mudah ya, untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Ya, kalau dengan PKS tidak. Urusan koalisi, out. Buang itu praktek kesombongan. Ngomongnya enak koalisi, orang gitu ya toyo karpe. Pernyataan ini menurut saya tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Nasdem ingin menyatakan menantang kekuatan politik PDIP dan pemerintah untuk 2024. Kok bilang koalisi? Tidak ada. Bahwa PDIP haram hukumnya berkoalisi dengan partai ini, yang secara langsung sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Nasdem. Pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah ya, untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat, karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Statement ini sebagai pernyataan pribadi atau pernyataan institusi beliau sebagai sekjen. Ini harus saya pertanyakan yang paling mendasar. Saya udah nggak tahan. Lagi kok kenapa jadi begini ya? Ngomongnya enak koalisi, orang gitu ya toyo karpe. Ya, koalisi ini kan harus melihat emosional bonding pendukung PDI. Di situ pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan. Ya, kalau dengan PKS tidak. Bahwa beliau mengatakan PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS, tentu PKS akan menghormati sikap-sikap politik dari teman-teman partai politik lain. Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi, out. Berarti tidak ngerti sistem ketatanegaraan kita. Nah, apa maunya? Secara lebih bijak, secara lebih lurus. Buang itu praktek kesombongan. Merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? PDIP memberikan satu sinyalmen politik, pesannya melalui PKS dan Demokrat, bahwa PDIP haram hukumnya berkoalisi dengan partai ini, yang secara langsung sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Nasdem, bahwa di 2024 PDIP nggak mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Jadi Demokrat dan PKS itu hanya sasaran antara dari PDIP, di mana dia tidak mau berkoalisi dengan Nasdem. Ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara Nasdem dan PKS. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan jawab. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut. Karena statement-statement seperti ini bisa saja menjadi statement pribadi. Seperti halnya pada Pilkada serentak 2020, ada pejabat partai PDI Perjuangan yang menyampaikan tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat, justru sebagian besar berkoalisi dengan Partai Demokrat. Suaramu piro? Kursimu piro? Maunya jadi apa? Di kita kan enggak. Kita enggak. Bukannya saya apa, ini kritik membangun loh. Jangan nanti saya diguling-guling, digoreng-goreng. Enggak, ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia loh. Kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Karena saya yakin dan percaya arah angin
sejalan dengan keinginan Nasdem. Sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Pernyataan ini menurut saya tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Bagaimana kompetisi yang sehat dibangun, kemudian yang menang tidak sombong, yang kalah tentu menerima atas kekalahannya. Anies itu kan adalah sosok non-koalisional pemerintah, di mana tempat kelompok-kelompok kritis, anti pemerintah, anti Jokowi, anti PDIP bertemu. Ketika nama itu dimunculkan oleh Nasdem, secara tidak langsung, Nasdem ingin menyatakan, menantang kekuatan politik PDIP dan pemerintah untuk 2024. Situ liwat-liwat seenak-enake dhewe. Jadi tidak bisa, tertutup kita sebagai sebuah negara tanah air. Itu geopolitik. Sama anak bangsa, kita harus mampu mengokohkan persatuan dan kesatuan. Kalaupun ada beberapa perbedaan, yakin ada beberapa titik temu. Kalau kita bicara tentang kemajuan bangsa, kalau kita bicara tentang kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan menolak dan menutup pintu kerjasama atau koalisi dengan PKS dan Demokrat dalam Pilpres 2024. Lantas, bagaimana dengan Partai Nasdem yang selama 2 hari terakhir menerima kedatangan silaturahmi dari kedua partai tersebut? Tim Kerja Pemenangan Pemilu Jawa 1, Banten dan DKI, DPP Partai Nasdem, Bestari Barus menyebutkan pihaknya selama ini selalu mengedepankan inklusivitas dalam membangun bangsa dan berkolaborasi dengan semua partai politik. Nasdem partai yang konsisten bekerja sama dengan partai manapun, konsistensi dilaksanakan hingga ke bawah dari pilkada kabupaten kota, ujar Bestari. Bestari Barus menyebutkan pihaknya selama ini selalu mengedepankan inklusivitas dalam membangun bangsa dan berkolaborasi dengan semua partai politik. Nasdem partai yang konsisten bekerja sama dengan partai manapun, konsistensi dilaksanakan hingga ke bawah dari pilkada kabupaten kota, ujar Bestari. Apa yang kami lakukan ini silaturahmi, dialog seperti ini harus kita lakukan. Kalau memang ada bertautan ya kita sama-sama, namun sampai sekarang belum ada ikatan apa-apa. Masih pendekatan, masih terlalu jauh kalau dikatakan koalisi, ujar Hermawi Taslim. Ia mengungkapkan ada beberapa poin penting yang harus disamakan dengan PKS dan Partai Demokrat. Kalau Nasdem kita mencari capres yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, kami selama ini bertanggung jawab dalam program kerja Pak Jokowi. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto menegaskan PDIP sulit untuk menjalin kerjasama atau koalisi dengan Demokrat dan PKS dalam menghadapi pemilu 2024. Hasto secara tegas bahkan menyatakan enggan untuk menjalin koalisi dengan PKS maupun Demokrat. Perlu diketahui, PKS dan Demokrat baru saja berkunjung ke Nasdem Tower bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ya, kalau dengan PKS tidak. Saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu, kata Hasto. Hasto mengatakan PDIP memiliki perbedaan ideologi dan segmentasi pendukung dengan Demokrat. Dia menyebut belum ada hal yang menunjukkan dinamika untuk bekerja sama dengan Demokrat. Ya, koalisi ini harus melihat emotional bonding pendukung PDIP. Begitu, pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat, karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu, tuturnya. Sementara itu, Hasto juga menjelaskan alasan PDIP tidak bisa bareng dengan Partai Demokrat. Hasto bahkan menyinggung soal kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY saat itu. Menurutnya, ada perbedaan sistem pemerintah pada masa SBY dengan masa Soekarno dan Megawati, baik politik luar negeri maupun politik pertahanan. Sedangkan kalau dengan Demokrat kan bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis, itu kita bisa lakukan proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama 2 periode,